Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Suci Indah dengan NIM 1904010142. Nah, baik, saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 3 dari mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Di sini saya akan membahas materi terkait metode analisis kelayakan investasi. Nah, baik, metode analisis kelayakan investasi yang pertama yaitu ada Net Present Value atau NPV. Nah, kelayakan investasi dengan metode ini atau metode Net Present Value ini dinilai dari keuntungan bersih yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Nah, keuntungan bersih tersebut dihitung dari selisih nilai sekarang investasi dengan aliran kas bersih yang dimana diharapkan dari proyek atau investasi di masa yang akan datang atau pada suatu periode tertentu. Nah, penilaian kelayakan investasi dengan pendekatan net present value ini merupakan metode kuantitatif yang dimana mampu menunjukkan layak atau tidak layaknya suatu proyek atau investasi. Nah, perhitungan NPV atau net present value ini bisa dirumuskan sebagai berikut. Di sini saya akan tampilkan gambar dari rumus net present value. Baik, adapun keterangan dari rumus yang telah saya tampilkan terkait dengan net present value yaitu yang pertama ada NPV yang dimana merupakan net present value. Selanjutnya ada PF yang merupakan present value. Selanjutnya ada NCF yang merupakan aliran kas. Adapun A0 itu merupakan investasi yang dikeluarkan pada awal tahun. Selanjutnya ada simbol R yang dimana simbol R ini berarti biaya modal, dan yang terakhir ada simbol T yang merupakan periode waktu suatu investasi atau periode waktu suatu proyek. Baik, adapun pengambilan keputusan investasi dalam metode net present value ini menggunakan beberapa asumsi. Nah, yang pertama yaitu jika NPV 0 lebih dari atau lebih besar dari NPV 1, maka investasi tersebut atau proyek tersebut dinilai tidak layak karena dapat berisiko mengalami kerugian. Selanjutnya yang kedua, jika NPV 0 kurang dari NPV 1, maka investasi atau proyek tersebut dinilai layak karena mampu berpotensi menghasilkan keuntungan. Nah, dan yang terakhir, jika NPV 0 sama dengan NPV 1, maka investasi atau proyek tersebut dinilai tidak layak karena tidak bisa atau tidak mampu menghasilkan sebuah keuntungan. Baik, selanjutnya metode yang kedua yaitu ada metode payback period. Nah, jika NPV mengukur investasi dari profitabilitasnya, maka metode payback period ini mengukur kecepatan dari pengembalian suatu investasi. Nah, oleh karena itu, satuan ukuran yang dihasilkan bukan dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk rupiah, akan tetapi melainkan dalam bentuk waktu. Nah, jika nilai PBP atau payback period ini lebih cepat atau lebih singkat dari yang telah disyaratkan di awal, maka artinya investasi tersebut memiliki kelayakan. Adapun sebaliknya, apabila nilai PBP atau payback period lebih lambat atau lebih lama, berarti ini mengindikasikan bahwa tidak layaknya suatu investasi tersebut. Nah, adapun formula untuk menghitung dari nilai PBP atau payback period ini akan saya tampilkan sebagai berikut. Nah, setelah kita melihat formula dari cara menghitung nilai PBP, maka keterangannya yaitu simbol N berarti tahun terakhir di mana jumlah arus kas belum bisa menutup investasi awal. Nah, adapun A ini berarti jumlah investasi awal.
Selanjutnya B ini merupakan jumlah kumulatif dari arus kas pada tahun ke N. Selanjutnya C ini melambangkan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N ditambah 1. Nah, baik, selanjutnya metode yang ketiga yaitu ada Profitability Index atau PI. Nah, sesuai dengan namanya, metode ini mengukur layak atau tidaknya suatu investasi dari indeks keuntungannya dengan cara membandingkan antara nilai sekarang seluruh penerimaan kas bersih dengan nilai sekarang investasi. Nah, suatu investasi itu disebut layak menurut metode Profitability Index ini apabila nilai Profitability Index lebih besar dari 1 karena dinilai mampu atau bisa menguntungkan. Nah, sebaliknya jika nilai Profitability Index-nya lebih kecil dari 1, maka artinya tidak mampu atau tidak bisa menguntungkan sehingga investasi tersebut tidak layak. Nah, baik, adapun rumusan perhitungan dari nilai Profitability Index ini akan saya tampilkan sebagai berikut. Nah, baik, selanjutnya adapun keterangan dari rumusan perhitungan nilai Profitability Index ini yaitu PI melambangkan Profitability Index, PF melambangkan Present Value atau nilai sekarang seluruh penerimaan kas bersih, dan I melambangkan investasi. Nah, selanjutnya metode yang keempat yaitu ada metode Internal Rate of Return atau disingkat dengan IRR. Nah, metode ini mengukur kelayakan suatu investasi itu berdasarkan dari tingkat suku bunga yang dapat menjadikan jumlah nilai sekarang keuntungan yang diharapkan sama dengan jumlah nilai sekarang dari biaya modal atau dalam artian NPF itu sama dengan 0. Nah, bagaimana bisa? Nah, dalam metode ini time value of money telah diperhitungkan sehingga arus kas yang diterima telah didiskontokan atas dasar biaya modal atau tingkat bunga yang diterapkan. Nah, untuk menghitung nilai IRR ini harus dilakukan dengan cara trial and error atau dengan menggunakan tabel tingkat bunga. Nah, adapun formula perhitungan IRR ini akan saya tampilkan sebagai berikut. Nah, adapun keterangan dari nilai perhitungan IRR ini yaitu IRR merupakan internal rate of return dan R1 merupakan tingkat bunga pertama, selanjutnya R2 merupakan tingkat bunga kedua, dan PF merupakan present value. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan investasi berdasarkan metode IRR ini menggunakan beberapa asumsi, yaitu yang pertama, suatu investasi itu dikatakan layak jika nilai dari IRR yang dihasilkan itu lebih besar dari tingkat bunga yang diterapkan. Nah, selanjutnya asumsi yang kedua yaitu bahwa suatu investasi dikatakan tidak layak jika nilai IRR yang dihasilkan itu lebih kecil dari tingkat bunga yang diterapkan. Nah, dengan menganalisis kelayakan investasi, maka investor dapat mengetahui secara jelas prospek dari proyek atau investasi tersebut. Misalnya apakah akan menguntungkan atau tidak. Nah, secara lebih lanjut, tindakan penanaman modal pada suatu proyek yang menguntungkan itu bisa atau mampu memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan di masa yang akan datang. Baik, itulah tadi pemaparan dan penjelasan saya terkait materi metode analisis kelayakan investasi. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.